hari Selasa tanggal 14 September 2022, tempat di sekitar lingkungan 1 Yogyakarta. Pesan adalah yaitu kita guru dan anak ini membuat satu kesepakatan ringan. Jadi kalau dulu bisa dibuatkan oleh dinas, bisa dibuat oleh sekolah, bisa ya katakan seperti itu. Tapi sekarang tidak lagi. Walaupun nanti kenyataan di lapangan itu harus sama seperti yang kemarin. Jadikan satu budaya positif dalam bentuk-bentuk pembiasaan. Pengisian dari Bu Ustami tentang budaya positif. Kepada Ustami, waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu di sini berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam acara pertemuan KKG di salah satu sekaligus yaitu diseminasi budaya positif yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya berdiri di sini, saya tidak bermaksud menggurui dari Bapak dan Ibu, karena saya di sini bertugas untuk menyampaikan hasil pendidikan guru penggerak angkatan 5 yang sudah saya jalani selama hampir 3 bulan. Jadi ini adalah merupakan materi modul 1-4 tentang budaya positif yang mungkin nanti akan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Budaya positif adalah sesuatu kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan yang baik itu akan membentuk karakter yang baik. Sehingga apabila itu dilaksanakan di lingkungan, maka akan terbentuk yang namanya budaya positif. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman dan nyaman serta menyenangkan. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan yaitu disiplin positif. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada pelajaran. Jadi disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau tidak perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dalam penerapan disiplin kita tidak menggunakan hukuman atau hal apapun yang bisa menyebabkan anak itu menjadi tidak nyaman. Jadi disiplin itu membuat anak untuk berkarakter lebih kuat. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada
untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi agar orang lain patuh kepada kita, maka kita membuat yang namanya disiplin. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata kesederhanaan. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin, di situ mesti ada aturan, ada peraturan, ada hukuman. Oke, biasanya begitu ya. Nah itu umum di budaya kita. Akhirnya menimbulkan apa? Ketidaknyamanan pada diri kita. Ya. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan-tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ekstrinsik. Nah, jadi seorang pendidik itu menciptakan anak-anak itu memiliki budaya disiplin itu dari dalam dirinya, bukan dari orang lain, atau karena takut kepada bu guru atau karena takut kepada pak guru anak-anak itu berdisiplin. Jadi disiplin itu dibangun dalam diri anak, ya, bukan karena orang lain ataupun dari seorang guru. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan. Jadi saya akan bersikap disiplin karena saya bertanggung jawab dan menghargai diri saya sendiri, bukan karena dari orang lain. Begitu ya Bu. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di nilai-nilai kebajikan universal ini harus disepakati bersama. Kemudian tidak lepas dari suku, bangsa, agama, dan ras. Jadi tidak melihat suku bangsa apa, kemudian rasnya apa, kemudian latar belakangnya bagaimana, itu tidak melihat. Pada kurikulum Merdeka itu tujuan dari anak Indonesia yaitu menjadi belajar Pancasila. Itu merupakan kebajikan universal. Di dalamnya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu merupakan kebajikan dari universal yang lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi profil pelajar Pancasila itu juga di sana banyak mengandung kebajikan yang mungkin nanti bisa diterapkan di dalam kita. Kemudian selanjutnya ini ada kebajikan tentang peduli, kemudian terus terangan, kebersihan, komitmen, kemudian ini ada rajin, keberanian, kesantunan dan lain-lainnya itu ya. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi ketika kita menerapkan disiplin kepada anak atau kepada lingkungan sekolah, ada beberapa motivasi dilakukan oleh manusia. Ya. Di antaranya yaitu yang pertama ini karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya berbuat disiplin karena saya hanya ingin menghindari ketidaknyamanan supaya saya tidak ditegur oleh atasan kita misalnya, supaya saya tidak diberi sanksi oleh atasan kita, makanya saya melakukan disiplin. Misalnya
misalnya yang datang pagi sungkan, sama ibu kepala sekolah yang datangnya lebih pagi mungkin sungkan. Ini adalah merasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Penghargaan dari orang lain. Saya akan berdisiplin, saya akan datang lebih pagi lagi karena saya biar dipuji oleh atasan saya, misalnya begitu. Biar saya dapat gelar guru prestasi, misalnya guru teladan atau murid teladan, gitu ya. Ini adalah motivasi yang menginginkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau di sini nggak ada ya Bu ya, nggak ada, insya Allah nggak ada. Kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk yang ketiga ini mereka membangun disiplinnya dari dalam dirinya sendiri. Jadi bukan karena ada ketidaknyamanan atau hukuman, bukan karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, tetapi motivasi ini berdasarkan dari dalam diri sendiri. Jadi di dalam hatinya sendiri. Dia meyakini bahwa saya harus bersikap disiplin pada diri saya sendiri. Begitu. Next. Nah ini pengertian hukuman, penghargaan dan restitusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi ketika kita menerapkan disiplin di sekolah, itu pasti ada anak-anak yang indisipliner ya Bu ya, yang itu melanggar aturan-aturan yang disiplin yang sudah disepakati kita bersama. Jadi dalam menghadapi itu seorang guru biasanya ketika dia menerapkan suatu hukuman, ketika ada anak yang melanggar disiplin, guru langsung memberikan hukuman. Biasanya begini, kamu kok terlambat hari ini? Ayo lewat pintu belakang kalau terlambat. Itu hukuman bagaimana Bu? Menurut demikian hukuman apa bukan? Ya, itu termasuk memberikan hukuman. Biasanya kalau di TK hukumannya agak ringan ya Bu, tapi kalau di jenjang yang lebih tinggi itu hukumannya itu memang lebih berat. Seperti kalau terlambat, ayo membersihkan halaman, nyapu. Biasanya begitu. Okay. Jadi hukuman ini membuat anak tidak nyaman. Jadi membuat anak tidak nyaman. Biasanya langsung Bu, secara tiba-tiba. Misalnya melihat anak tidak disiplin, gurunya langsung menegur. Langsung menghargai dengan nada-nada yang agak keras. Biasanya itu. Kemudian penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi anak-anak itu bersikap disiplin karena ini penghargaan dari guru. Misalnya ketika anak-anak berbaris mau masuk kelas itu biasanya berebut, biasanya berebut. Kemudian Bu Guru merencanakan bagaimana supaya anak-anak itu masuk kelas itu tidak berebut. Guru misalnya membuat tanda bintang bagi yang bisa masuk dengan tertib, anak-anak akan mendapatkan bintang. Kemudian anak-anak bisa masuk melaksanakan ketertiban itu, bisa berbaris dengan rapi. Tetapi anak-anak dengan harapan anak-anak mendapatkan bintang penghargaan. Dan ini adalah perilaku yang dilakukan anak dalam jangka pendek. Ketika besoknya misalnya tidak ada bintang lagi yang mau diberikan kepada anak-anak, misalnya diganti dengan guru yang lain, maka anak-anak akan kembali semula
menjadi tidak tertib. Ya. Nah ini karena suatu penghargaan tadi. Ya. Kemudian restitusi. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi ketika kita melihat anak-anak itu melanggar suatu aturan, kita bisa melalui pendekatan yang namanya restitusi. Di restitusi ini tidak mencari-cari kesalahan anak, tapi mencari solusi bagaimana supaya anak ini bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian ini ada hukuman atau konsekuensi. Hukuman yang bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Ini seperti tadi ya Bu ya. Jadi kalau hukuman ini hanya dari guru saja, murid tidak dilibatkan dalam hal hukuman apa yang mau diberikan kepada anak. Jadi murid tidak mengetahuinya, ini hanya dari seorang guru, satu arah. Kemudian sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran disiplin itu anak sudah tahu tentang konsekuensi apa yang akan diberikan kepada anak tersebut ketika anak itu melanggar. Jadi konsekuensi ini disepakati dulu antara guru dan murid. Misalnya gini, anak-anak nanti yang tidak mengerjakan tugas nanti bu guru foto ya, nanti ibu kirim ke mama misalnya gini, karena diberikan gitu ya. Nah ketika anak-anak tidak mengerjakan tugas, anak-anak itu harus mau difoto dan fotonya dikirimkan ke mama gitu, harus mau karena dia sudah melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Jadi kita membuat kesepakatan dulu bersama anak-anak di dalam kelas tentang aturan-aturan apa yang mau dilakukan di dalam kelas. Kalau ada konsekuensinya ya kita sampaikan kepada anak-anak bahwa kalau kita melanggar aturan ini maka ada konsekuensi yang harus dijalankan. Sampun Bapak Ibu. Ini yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu pembentukan keyakinan sekolah untuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi seperti tadi misalnya tidak boleh mengganggu temannya, kemudian tidak boleh mendorong ketika berbaris. Biasanya anak-anak tuh begitu Bu, menyampaikan tidak boleh lewat bu guru, ya itu bisa, itu dimasukkan di keyakinan kelas yang namanya saling menyayangi, bisa gitu. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bentuknya positif, misalnya anak-anak tidak boleh lewat sebelah jalan yang masih baru dibangun misalnya gitu. Anak-anak itu kita buat dengan menggunakan bahasa yang bentuknya positif. Anak-anak berjalan di tempat yang ini aja ya gitu. Berjalanlah di tempat yang aman begitu. Jadi berbentuk positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi tidak terlalu banyak Bu.
sebetulnya. Kemudian tidak terlalu banyak Bu, kalau banyak nanti anak-anak lupa gitu. Iya, jadi tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan anak gitu. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan berpendapat seperti tadi mencurahkan pendapatnya, mau dibuat apa kelas kita ini agar suasananya nyaman, tentram, menyenangkan, anak-anak diajak berunding bersama, curah pendapat. Maunya begini bu guru, pasti anak-anak itu punya curah pendapat itu. Silakan nanti ibu-ibu mungkin dipraktekkan di lembaga. Setelah itu kita buat yang namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas lagi. Iya, keyakinan kelas. Jadi semua warga kelas berkontribusi termasuk guru tadi sudah saya sampaikan. Jadi meskipun guru harus mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Ketika ada peraturan datang ke sekolah tepat waktu, guru juga begitu harus apa? Iya, harus tepat waktu menjalankan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Dengan hal karena guru, saya nggak ikut dan tidak ya Bu ya. Namanya kesepakatan kelas. Jadi seluruh warga kelas harus sepakat dengan itu. Okay. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau misalnya ada perubahan, ini kurang efektif, monggo bisa ditinjau kembali. Gitu. Next. Bisa dipahami ya Bu? Kemudian ketika anak-anak itu belajar berdisiplin, berbudaya positif, tentunya ada kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu kebutuhan bersama hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kekuasaan. Jadi ketika anak-anak itu melakukan hal-hal yang melanggar aturan atau kesepakatan kelas, anak-anak itu punya dasar, punya alasan. Kenapa anak-anak itu melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati? Mengapa anak-anak itu melanggar aturan yang sudah disepakati bersama? Nah, alasannya ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup. Kadang anak-anak itu kalau sudah siang maunya ngajak pulang, guru ayo pulang. Apa? Kata jawabannya seperti itu. Apa? Saya lapor guru tadi mama masak ayam goreng. Begitu ada anak yang begitu Bu. Ya. Iya, itu bukan melanggar aturan kesepakatan kelas tadi karena itu kebutuhan dasar dari manusia itu tadi ya. Iya, dia mampu menyampaikan pendapatnya guru saya lapar gitu. Jadi itu bukan suatu kesalahan. Oh ini biasa nih mereka bisik, bukan karena memang itu ada faktor dari dalam diri anak tersebut ya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika di dalam kelas anak-anak itu aja muter gurunya sampai capek nih. Itu memang ada faktor dalam diri anak. Dia membutuhkan kasih sayang, hanya ini diperhatikan guru, ya hanya ini diperhatikan gitu. Itu adalah salah satu faktor mengapa anak itu membuat suatu pelanggaran keyakinan yang sudah disepakati bersama. Kemudian kesenangan juga. Anak-anak ketika ada anak-anak yang tidak melakukan kegiatan maunya nyantai, bawaannya itu sibuk mengerjakan tugas yang diberikan guru, anak tersebut enak-enakan nyantai, mainan gitu. Ada ya Bu? Ya, ada yang nyantai juga, ada yang semangat. Itu iya namanya bisa. Itu juga merupakan faktor dari dasar manusia. Dia hanya membutuhkan kesenangan, ya kesenangan aja, nggak mau belajar pembahasannya. Iya, itu memang profil belajar mereka memang mau belajarnya seperti itu ya sudah. Bagaimana seorang guru berkomunikasi jika tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian keputusan kebebasan tadi, kebebasan anak-anak tuh maunya aku nggak mau ini Bu Guru, aku malas masa mulai kemarin belajar kata-kata terus, saya mendengarnya capek gitu. Biasanya ada anak seperti itu bosan gitu.
bosan aku maunya belajar ini saja dulu. Itu bukan melanggar aturan ya Bu, harus ini anak, harus ini tidak, tapi ada kebutuhan dasar yang memang harus dipunyai oleh anak-anak tersebut. Jadi kita sebagai guru harus pandai-pandai mengetahui tentang kebutuhan dasar apa yang perlu diberikan kepada anak tersebut. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan penguasaan power atau kekuatan. Anak-anak itu biasanya aku loh, biasanya gitu ya Bu ya. Itu ada itu di kelas itu. Aku loh, biasanya paling selesai dulu. Biasanya mereka itu meminta penghargaan biasanya. Oh ya sip. Itu juga merupakan kebutuhan dasar. Jadi ibu jangan malas-malas ya untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak. Jadi lanjut. Untuk selanjutnya yang harus dilakukan ini sudah tadi kami sudah saya sampaikan tadi, semua orang senantiasa berusaha menerima kebutuhannya saudari saya sampaikan. Ini adalah posisi kontrol guru. Jadi ketika anak-anak kita melanggar suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau aturan yang ada di dalam kelas, bagaimana posisi kontrol sebagai seorang guru? Nah, yang pertama yaitu posisinya sebagai penghukum, yang kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga memposisikan diri sebagai teman atau memposisikan diri sebagai pemantau, yang kelima yaitu sebagai manajer. Jadi ketika anak melakukan suatu pelanggaran disiplin, ada seorang guru yang langsung memberikan hukuman kepada anak. Itu ada. Kalau di TK apakah ada juga memberikan hukuman kepada anak? Ya, biasanya hukuman ini apa itu jangka waktunya lama Bu untuk menghilangkan. Ketika seorang guru memberikan hukuman, anak-anak itu akan membawanya sampai sampai jenjang yang lebih tinggi. Dia merasa apa ya, saya belum pernah dihukum oleh guru itu ya. Iya, selalu teringat dan terbayang. Dan hukuman ini biasanya kalau kita memberikan hukuman ini, anak-anak biasanya tidak kapok ya Bu, malah dia memberontak karena dia hukum karena merasa harga dirinya sudah dicoreng. Jadi biasanya anak-anak itu berontak. Kemudian yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Ini biasanya ketika kita mengajar di dalam kelas itu biasanya akan ada anak yang muter aja, keliling aja tiap hari begitu. Maunya main-main, tidak mau mengikuti kegiatan itu. Iya, gurunya menyampaikan bagaimana ini, musuh setiap hari gini terus. Bu guru sampai capek, bu guru sampai panjang ngadepi sampean. Ya guru ditanyakan. Ini sehingga anak-anak itu merasa bersalah. Guru itu merasa capek ya, dan aku tiap hari ini. Anakku merasa bersalah. Jadi iya, punya setiap hari itu ada Bu ya. Jadi ini adalah posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru yang membuat anak merasa bersalah. Jadi anak-anak akhirnya apa ya? Anak-anak minta maaf Bu. Pada akhirnya ya Bu, saya minta maaf gitu. Tapi pada akhirnya anak-anak itu galau Bu, galau pikirannya. Oh alah, aku tadi sudah merasakan guru saya gitu. Nah, ini adalah posisi kontrol guru yang membuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol guru yaitu sebagai teman. Jadi ketika anak-anak melanggar suatu aturan, kita menganggap anak-anak suatu teman, kita berdiskusi bersama. Misalnya begini, sudah ayo anak-anak kita kerjakan seperti kemarin loh, anak-anak kan bisa mengerjakan, masa hari ini nggak bisa mengerjakan. Ayo kalau tidak bisa guru bantu, misalnya gitu. Itu posisi kontrol sebagai teman ya Bu. Posisi kontrol sebagai teman. Tetapi ketika kita memposisikan kontrol sebagai teman, biasanya anak-anak itu ketergantungan Bu. Ketika
besoknya ada jaga lagi, dibantu lagi sama guru ya. Akhirnya ketergantungan anak itu dengan memposisikan diri sebagai teman gitu. Tapi anak-anak tuh memang enjoy kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Tapi ya itu akhirnya anak-anak itu tidak diri gitu. Ketergantungan. Ketika kita tidak ada dicari teman saya. Kemudian ini adalah posisi kontrol yang namanya pemantau. Pemantau ini mengawasi ketika anak-anak melaksanakan pelanggaran aturan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Guru itu memantau. Ketika melakukan kesalahan, kamu tahu enggak peraturan yang sudah berlaku? Jadi guru langsung berkata seperti itu, memantau. Anak-anak takut apa enggak, Bu? Ya, anak-anak merasa takut ya, Bu ya, karena sudah diawasi. Tapi biasanya ketika memantau anak-anak itu biasanya manut, Bu. Dipantau itu manut, apa itu menyesuaikan diri. Oh, ada guru yang mau mengerjakan tugas. Jadi iyalah dipantau. Tetapi kalau tidak ada pengawasan, gurunya tidak ada, balik lagi anak-anak seperti itu. Jadi posisi ini juga merupakan posisi kontrol yang ada yang dimiliki oleh seorang guru, hanya memantau saja. Ketika lewat anak-anak pasti dia mengerjakan PKP. Tapi ketika sudah gurunya ada, anak kembali lagi ya ada yang masih gitu. Kemudian yang terakhir yaitu manajer. Jadi seorang guru itu harus menjadi manajer. Ketika ada yang sudah disepakati di tengah, itu guru seharusnya menjadi seorang manajer. Manajer ini ketika ada pelanggaran, anak-anak itu tidak langsung dihukum, tidak langsung dimaki atau bagaimana, tapi diajak untuk bersama-sama mengutarakan pendapatnya mengapa anak ini melakukan hal-hal pelanggaran. Ya. Ada alasan-alasan tentunya yang disampaikan kepada anak. Itu menanyakan mengapa kamu melakukan hal ini. Kemudian alasannya apa? Begitu. Alasannya apa? Kemudian mengapa kamu melakukan seperti ini? Dari setiap orang itu mempunyai posisi kontrol sendiri-sendiri. Kita kadang itu kadang manajer, kadang pemantau gitu. Jadi memang ini minimal itu sebagai manajer kalau pembantu tidak dilakukan. Ya, lanjut benar. Jadi kalau bisa ini seorang guru ini harus jadi yang memenuhi mampu ya. Jadi seorang manajer ya. Nah, ini sudah ada contoh percakapan posisi kontrol. Patuhi aturan saya, Bu. Awas kalau tidak dipatuhi ya. Ada nggak yang seperti ini, Bu? Ada. Ini berarti menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi ketika ada pelanggaran harus dibicarakan dengan baik-baik. Pas besok lupa lagi bukunya. Kemudian membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana? Coba kalau orang kamu tahu kamu berbuat begini. Nah ini biasanya berbeda ya. Kok menyerah sih kok hiburan ya biasanya itu. Kemudian yang ketiga tanggapan sebagai teman, ayo bantulah bagi bapak, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya, mengajak anak-anak gitu. Kemudian sebagai pemantau ini peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksinya apa, konsekuensinya apa.
dasar. Kamu harus gimana sekarang? Ayo. Ayo, harus. Itu ya saya ya. Iya. Kemudian itu adalah pemantau. Ketika tidak ada pemantau, Bu, anak-anak lagi ya. Ada seperti itu. Kemudian manajer. Nah, ini manajer. Kita posisikan diri sebagai manajer. Apa saya yakin mungkin keyakinan kelas tadi kembali ya Pak ya. Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jadi ketika ada aturan atau kesepakatan yang dilanggar, itu ada solusi yang harus diberikan dari sama-sama. Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi anak-anak ketika melanggar aturan itu ada solusi yang disampaikan oleh anak. Anak-anak menyampaikan, misalnya anak-anak tidak membawa alat tulis ketika kegiatan mewarna misalnya. Nah itu anak-anak itu akan dengan posisi manajer ini, kita sebagai manajer kita menanyakan alasannya. Nah anak-anak itu pasti bisa menjawab dulu ya. Kemudian apa yang kamu lakukan besok agar supaya alat belajarku tidak tertinggal? Saya akan mengembalikan alat belajar saya setelah saya gunakan dulu ketika malam hari saya belajar. Pasti anak-anak itu tidak bisa seperti itu. Okay. Nah, ini kelebihan posisi kontrol manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi tadi sudah disampaikan ya solusinya apa. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi sebelum jadi manajer, posisi manajer, guru sudah memiliki posisi teman atau sebagai posisi kontrol sebagai pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ini kita kan setiap hari kan kita jadi manajer. Suatu hari kita jadi pemantau. Iya, ya itu bisa berubah-ubah. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang berbeda, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer dari dirinya sendiri. Ya, jadi apabila kita menginginkan murid yang merdeka tadi, kita menggunakan restitusi tadi, pendekatan restitusi yang kita lakukan, yaitu yang pertama tadi apa? Menanyakan apa kesalahannya, kemudian mengapa alasannya berbuat demikian, itu yang ditanyakan kepada anak-anak. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya dan solusinya gitu. Anak-anak biarkan sudah menjawab sendiri itu. Ya, nggak usah, Bu Guru tidak usah. Kamu harus begini kerjanya. Tapi anak yang akan menjawab sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya apa gitu, dan kebutuhan orang lain. Next. Nah ini adalah sertifikat institusi. Kita ketika melihat pelanggaran atau kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, kita bisa menggunakan sertifikat institusi ini. Yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada permasalahan kita harus menanyakan mengapa kamu melakukan ini, alasannya apa kan itu. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Sok baik setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak-anak itu diajak berdialog, diajak bercakap-cakap tentang pelanggaran
kegiatan yang sudah mereka lakukan. Kemudian yang kedua yaitu validasi tentang tindakan yang salah. Jadi kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Tadi ya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Gitu. Apa tidak ada cara lain selain cara ini gitu. Kemudian yang ketiga yaitu meyakinkan menanyakan keyakinan yang tadi, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Tadi kan katanya harus saling menyayangi, nggak boleh mengolok-olok teman. Itu diingatkan kembali Bu tentang keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat disepakati bersama. Anak-anak sudah tahu, berarti saya melanggar ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ditanyakan lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya menjadi orang yang lebih baik itu misalnya tidak melalui temannya. Jadi ini adalah restitusi atau kebanyakan untuk mengatasi anak-anak yang melanggar suatu keyakinan yang ada di kelas kita. Ini sudah Ibu, ini ketika keyakinan kelas sudah kita sepakati bersama dengan anak-anak sudah berjalan, ini akan menumbuhkan suatu budaya yang positif. Tentunya kebiasaan positif yang kita kenal adalah budaya positif. Jadi ketika kita bukan hal yang baik tadi, membuat dengan keyakinan kelas, akhirnya suasananya menjadi nyaman dan menyenangkan, sehingga ketika anak-anak melakukan pembelajaran itu anak-anak merasa tenang dan aman. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Tidak ada bullying atau apa terhadap anak-anak, karena sudah menciptakan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung. Jadi anak-anak dengan keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat sudah menjadi kebiasaan itu menjadi suatu karakter yang baik sehingga terbentuk namanya budaya positif dalam sekolah. Jadi ini saya ucapkan ya Bu, ini adalah hasil restitusi saya karena saya masih belajar juga yang berbeda untuk membuat peraturan ini tidak mudah ya Bu ya, tidak gampang, tidak semudah membalikan tangan ya, tapi harus melalui proses ya. Jadi mari kita belajar bersama ya, kita sharing bersama. Mungkin ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, monggo kita laksanakan bersama-sama. Ini saya mencoba membuat suatu restitusi Bu, restitusi perdekatan ketika anak-anak melanggar suatu aturan. Dalam berkaitan restitusi yang saya lakukan ini mungkin jauh dari sempurna karena ini kita belajar di kancah guru pembela itu semuanya belajar Bu, karena kita masih berada di modul 1.4 ya, jadi kita masih awal ya, jadi kita tetap semangat untuk belajar. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu
atau ada tanggapan dari Bapak dan Ibu semua? Mungkin terima kasih untuk kami dengan diseminasi budaya positif yang insya Allah dari teman-teman semua yang selama ini sudah melaksanakan di lembaga masing-masing hanya namanya saja ya adalah bantuan ya. Insya Allah bisa mengikuti apa yang jenengan berikan dan insya Allah kami juga bisa untuk melaksanakan di lembaga. Terima kasih. Alhamdulillah ya, mungkin materi ini bisa diterima dan bisa belajar untuk menerapkan di lembaga masing-masing. Gitu. Untuk yang lain oh ya, tuh ya saya nanti saya kirim ya, di pengurus KKJ. Mungkin ada yang lain Bu? Ya, kalau peraturan telah dengan keyakinan Bu. Jadi kalau keyakinan itu ada di atasnya peraturan. Ketika peraturannya ketika kita mengendarai sepeda motor harus pakai helm gitu. Keyakinannya apa? Demi untuk keselamatan. Gitu. Jadi lebih tinggi daripada peraturan. Jadi monggo kita bisa mengubah para budaya terbaru dari aturan menjadi sebuah keyakinan. Mungkin apakah seperti di panjang kelas atau hanya sering diingatkan atau bagaimana? Untuk keyakinan kelas dan sudah disepakati bersama itu alangkah baiknya kalau kita tulis sesuai dengan jabatan tadi kesepakatan anak bersama guru, kemudian kita tulis, kemudian kita pajang di tempat-tempat yang anak-anak bisa melihat. Jadi dipajang di tempat anak-anak yang mudah melihat. Kemudian ketika anak-anak melanggar aturan kesepakatan kelas, guru tinggal mengingatkan dan menunjukkan kesepakatan kita sepakati dulu. Ya, dibuat berdasarkan kesepakatan. Anak-anak sudah tahu kesepakatan karena anak-anak itu kan sudah membuat kesepakatan sendiri dengan guru. Apa yang ada di pikirannya mereka sampaikan. Jadi anak-anak itu insya Allah mudah untuk mengingatnya. Makanya tadi tidak terlalu banyak untuk membuat kesepakatan kelas hanya beberapa saja agar anak itu lebih mudah untuk mengingatnya. Nah, jadi bisa setiap kelas itu kesepakatannya berbeda-beda tergantung dari kesepakatan anak dalam kelas itu bersama dengan guru. Kalau mungkin ada yang lain? Kalau sudah bisa dipahami materi dari saya, untuk filenya saya kirim melalui pengurus KKJ. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, itulah pemaparan materi saya tentang budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi tentang budaya
yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang Bu Sami sampaikan dapat kita terima dengan baik dan kita bisa menerapkan pada lembaga kita